Mana? Mana? Aduh! Yeah! 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Isyah dengan nomor NIM 60222101026, mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ali Murtokpo. Latar belakang dari makalah ini yaitu mengenai pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kemudian pendidikan modern menuntut pendekatan berbasis teknologi untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Selanjutnya, teknologi memungkinkan pembelajaran yang fleksibel, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan peserta didik atau student-centered learning. Relevansi dari makalah ini yaitu teknologi pendidikan berperan dalam mentransformasi metode pengajaran konvensional menjadi interaktif dan lebih relevan dengan tuntunan zaman. Lalu, apa saja sumber daya teknologi dalam pendidikan? Yang pertama, perangkat keras, yaitu meliputi komputer, ponsel pintar, tablet, dan juga proyektor. Selanjutnya, mengenai perangkat lunak atau aplikasi pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai jaringan, yaitu koneksi internet yang jaringan berupa LAN atau jaringan lokal untuk bisa mengakses materi secara online. Dan data dari tenaga ahli, yaitu penggunaan data untuk analisis pendidikan serta keahlian dari guru berupa pengembangan konten dan pengajarannya. Jenis sumber daya teknologi yang pertama, sumber daya yang dirancang khusus, yaitu yang meliputi Learning Management System atau LMS, di mana LMS ini terdiri dari Google Classroom, Moodle, atau Canvas untuk mengelola pembelajaran daring. Yang kedua, aplikasi pembelajaran interaktif seperti Duolingo untuk bahasa atau Akademi untuk sains. Dan yang ketiga, perangkat keras untuk smartboards, proyektor interaktif, dan perangkat VR untuk simulasi pembelajaran. Kemudian jenis yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya yang sudah ada, meliputi media sosial, contohnya seperti YouTube, WhatsApp, sebagai sarana pembelajaran secara tidak langsung. Dan yang kedua mengenai perangkat kolaboratif, seperti Google Docs, Slack untuk proyek kelompok atau tugas kolaboratif. Dan yang ketiga, sumber konten digital seperti Wikipedia, Coursera sebagai sumber belajar yang bebas akses. Peran teknologi sendiri dalam pembentukan karakter yaitu yang pertama, pengembangan kedisiplinan, yaitu pembelajaran daring menuntut siswa untuk mengelola waktu dan memenuhi tingkat tugas secara mandiri. Yang kedua, memupuk kreativitas dan inovasi di mana teknologi menyediakan alat untuk mengekspresikan ide secara kreatif, seperti melalui aplikasi desain grafis atau platform multimedia lainnya. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Google Docs atau Microsoft Teams memfasilitasi kerja kelompok, mengerjakan siswa, nilai kerjasama dengan toleransi dan tanggung jawab. Yang keempat,
pemecahan masalah dan konflik, di mana teknologi pendidikan melatih siswa dalam berpikir kritis dan menyelesaikan konflik dalam konteks kolaboratif. Yang kelima, etika digital, di mana mengajarkan integritas melalui praktik anti plagiarisme, menghargai hak cipta, dan kesadaran akan privasi itu sendiri. Selanjutnya, etika penggunaan sumber daya teknologi. A. Kejujuran, di mana menghindari plagiarisme dan memberikan penghargaan pada karya asli. B. Mengenai prinsip keadilan, akses yang merata ke sumber daya teknologi tanpa adanya diskriminasi. C. Tanggung jawab, di mana penggunaan alat dengan bijak dan selalu bertanggung jawab. D. Keberlanjutan, meminimalkan dampak lingkungan dari penggunaan sumber daya. E. Keterbukaan dan privasi, yaitu menghormati hak cipta dan menjaga keamanan data dari siswa agar tidak sembarangan orang bisa mengakses data, dan juga hanya pribadi atau individualis tertentu yang berhak untuk mengakses datanya masing-masing sebagai bentuk privasinya. Keuntungan sumber daya teknologi dalam pendidikan yaitu akses informasi, yang mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online kapan saja. 2. Pembelajaran yang lebih menarik. Interaksi melalui perangkat multimedia meningkatkan keterlibatan siswa dengan mudah dan juga dengan cepat. 3. Pengembangan keterampilan digital dapat melatih siswa untuk siap menghadapi tuntutan teknologi di masa depan. Selanjutnya, kolaborasi yang lebih baik, di mana aplikasi kolaboratif dapat memudahkan kerja kelompok dengan berbagai ide yang dikeluarkan oleh siswa. Kelima, pembelajaran mandiri. Sumber daya digital mendukung siswa untuk belajar sesuai kecepatan masing-masing. Tentu saja ada tantangan dalam memanfaatkan teknologi pendidikan, di mana yang pertama, keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi atau internet. Kemudian penguasaan teknologi. Guru dan siswa tentu saja perlu adanya pelatihan untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Kemudian resiko ketergantungan, di mana penggunaan teknologi yang berlebihan bisa mengurangi interaksi sosial. Yang keempat, masalah keamanan dan privasi, di mana data siswa harus dilindungi untuk menjaga keamanan informasi. Dan selanjutnya adalah biaya implementasi, di mana perangkat keras dan lunak seringkali membutuhkan investasi besar. Contohnya, biaya untuk pengadaan komputer atau kebutuhan untuk membeli lisensi perangkat lunak resmi seperti Microsoft Office 365 atau lisensi perangkat lunak lainnya. Kesimpulannya yaitu teknologi pendidikan memperkaya proses belajar, meningkatkan keterlibatan, dan membentuk karakter siswa yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan etika dalam penggunaan teknologi penting untuk memastikan pemanfaatan yang positif dan berkelanjutan. Untuk itu, rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, optimalisasi pemanfaatan dari teknologi pendidikan itu sendiri. Yang kedua, evaluasi berkala, yaitu melihat bagaimana optimalisasi atau efektivitas penggunaan teknologi terhadap sistem pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, akses yang lebih luas. Dari teknologi pendidikan yang ada, apakah bisa menjangkau pendidikan-pendidikan yang masih belum bisa dijangkau oleh siswa. Yang keempat adalah kolaborasi, yaitu berusaha untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa agar bisa selalu mengawasi dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.